Yang saya sering lihat di masyarakat aja deh Pak Ustadz. Kita nih yang sebagai orang Kristen nih ya, kita kan di sini masuknya minoritas nih. Aku ngelihat kayak misalnya kita ibadah nih di rumah sendiri nih, bukan yang kita mungkin oknum ya, oknum ini yang nyamperin terus kayak ini nggak boleh nih begini gini segala macam. Maksud gue kayak kita yang dalam sehari tuh bisa denger itu berkali-kali kayak ya udah aja gitu. Maksudnya kalau pemahaman saya itu gini, kalau kita ngerasa iman kita sama misalnya kayak aku nih sama Tuhan Yesus, ya udah mau orang ngomong apapun, mau kita denger misalnya khotbah dari agama apapun, ya udah yang aku percaya ini nih Tuhan Yesus gitu. Kenapa sih masa ada orang-orang yang cuma ngelihat tetangganya di blok itu lagi ibadah tuh kita nggak boleh nih karena ini bisa mengganggu gini. Maksud saya kayak masa sih serapuh itukah gitu iman mereka ini gitu. Pendapat Pak Ustadz gimana? Kita jawab rasional dulu ya, secara rasional. Secara rasional tuh gini, kita bicara minoritas sama mayoritas. Saya pernah ditanya waktu itu kalau tidak salah di podcastnya Deddy Corbuzier tentang masalah pemimpin. Apakah di Indonesia memungkinkan pemimpin non-muslim? Waktu itu. Saya balik tanya gini, saya bilang, Mas Deddy, kalau kita bicara bukan Indonesia, kita bicara Australia, kita bicara Jepang, kita bicara Korea. Kira-kira kalau tiba-tiba tampil satu calon presiden muslim, ganjil nggak? Ganjil Ustaz. Nah saya sudah paham dia bilang. Maksudnya dia langsung tangkap. Karena masalah mayoritas ini memang ada pengaruhnya. Kita nggak bisa bohongin itu. Kita nggak bisa pungkirin itu. Kalau di Singapura aja, itu nggak bisa terdengar azan. Mungkin di Indonesia kan mayoritas ya. Singapura tuh saya pernah kesana nggak ada azan terdengar. Dan itu peraturan pemerintah. Nggak boleh. Sehingga azan cuma ada di dalam. Saya pernah ke Australia, azan juga cuma di dalam masjid. Nggak boleh keluar. Karena memang ini masalah mayoritas dan minoritas. Justru saya melihat toleransi yang benar adalah memang kita harus lebih mendahulukan orang yang mayoritas. Dalam arti kata gini, bukan kita juga mendolimi diri kita, bukan. Tapi dalam arti kata misalnya, ini dalam satu komplek ada 20 rumah. 19 rumahnya Muslim, 1 rumahnya Nasrani. Lalu Nasrani buat kebaktian, pakai mikrofon, semua terdengar. Mungkin yang 19 ini akan terganggu. Karena mereka merasa mayoritas. Tapi saya yakin ini kalau terjadi misal di Cina, di Korea, 20 rumah, 1 Muslim, yang sisanya Nasrani semua. Saya yakin yang Muslim ini tidak akan berani, memang tidak akan ada keinginan untuk memakai mikrofon azan, akan mengganggu yang lainnya. Karena itu ada pengaruhnya ini secara rasional, gitu ya. Jadi kalau saya melihat sih sebenarnya nggak ada kerapuhan di situ. Itu lebih kepada alaminya manusia merasa kena mayoritas atau minoritas, gitu. Itu lebih ke situ sih.